Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menunjukkan fakta. Terdapat 67% dari seluruh kasus pembunuhan perempuan dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar, atau mantan pacar sang korban. Pembunuhan ini tidak hanya disebabkan oleh konflik rumah tangga, namun dipicu dari berbagai faktor lainnya, seperti masalah ekonomi, kecemburuan, dan perselingkuhan. Meningkatnya tingkat kekerasan hingga terjadi pembunuhan pada perempuan saat ini menjadi faktor pertimbangan dan timbulnya rasa takut untuk membangun sebuah hubungan ke jenjang yang lebih serius. Apalagi perempuan dalam lingkup masyarakat lebih rentan terkena kekerasan dibandingkan laki-laki. Hal ini menjadi pertimbangan bagi perempuan termasuk Gen Z saat ini, agar tidak terburu-buru menikah dan memiliki pasangan kekasih. Perlu diingat bahwa setiap pengalaman pernikahan itu beda ya, berbeda-beda seperti itu. Saya rasa itu ada semacam fallacy atau biasanya kita sebut dengan sesat pikir kalau misalnya kita menganggap bahwa semua pernikahan itu nanti akan melahirkan KDRT dan sebagainya. Karena yang namanya KDRT tentu saja selalu ada pemicunya. Ya, jadi saya rasa saya kurang setuju dengan statement itu gitu. Apakah memang karena juga banyak sekali sekarang yang menunda pernikahan berdasarkan melihat kisah-kisah pernikahan orang lain. Padahal yang perlu kita ingat, satu pengalaman dengan pengalaman yang lain itu tetap saja akan berbeda seperti itu. Ya, berbeda yang menjalaninya, berbeda timingnya, dan juga berbeda konteksnya. Jadi saya rasa itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan seperti itu. Sebagai ahli psikologi, Istiana tidak membenarkan tentang stigma untuk tidak menikah, namun menyarankan agar menikah di waktu dan pada orang yang tepat. Ia juga menyarankan sebelum melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, agar lebih mengenali dan memahami karakter dari laki-laki tersebut. Yang pertama, sebenarnya tidak ada orang yang bisa memprediksi 100% kepribadian seseorang saat sebelum dia menikah gitu. Jadi kalau dari saran saya gitu, ya kita perlu melihat track recordnya saja ya, bagaimana perilaku selama ini. Apakah memang misalnya ada dorongan ke arah kekerasan, dan itu sebenarnya sangat mudah dikenali ya, tentang bagaimana dia mengatasi masalah selama ini, terus mulai dari tuturnya gitu ya. Nah, tindakan-tindakan agresif itu sebenarnya sudah bisa dikenali. Kalau dia bisa melakukan tindakan agresif yang sederhana, maka dia juga mampu melakukan tindakan agresif yang besar. Saya kira itu perlu, kalau bahasa istilahnya sekarang, red flag ya gitu. Jadi misalnya dia mudah menyakiti kita dengan cara-cara yang psikologis aja dulu. Misalnya dia nutupin telepon gitu ya, atau mungkin kasih kita silent treatment dan sebagainya. Hari ini mungkin kekerasannya pasif, kita nggak tahu di kemudian hari seperti itu satu. Jadi kita perlu mengenal dengan baik kepribadian orang yang akan kita nikahi. Yang kedua ya mengenali gitu ya, kira-kira apa yang menjadi pemicu-pemicu dalam kekerasan dalam rumah tangga seperti itu ya, sedapat mungkin itu dihindari dan menjalin komunikasi yang optimal dengan pasangan gitu ya. Terus yang ketiga ya selalu tahu gitu apa yang harus dilakukan ketika memang kekerasan itu terjadi seperti itu. Jadi perlu paham bagaimana mengantisipasinya gitu. Tidak jarang terjadi, kekerasan pada perempuan seringkali didapati sebelum menikah. Hal ini terkadang menjadi trauma bagi korban. Agar kekerasan tidak terus berlanjut, ahli psikologi Istiana menyarankan agar mengevaluasi hubungan toksik agar tidak menimbulkan trauma yang berat. Namun, apabila hal ini telah menjadi trauma bagi korban, sebaiknya konsultasi langsung dengan ahli psikologis profesional. Nuri Nurhayati, Muhammad Syaiful, Unhas TV.